Dalam pekerjaan sehari-hari ada satu posisi, satu profesi ya yang sebenarnya penting banget, tapi penting dalam konteks bangun brand ya. Tapi seringkali di underestimate gitu kan. Dan beberapa perusahaan yang belum berpikir maju seringkali naruh orang-orang yang dalam tanda kutip terbuang di posisi ini. Akhirnya brandnya jadi rusak. Padahal sebenarnya kalau ditaruh orang-orang yang benar, yang bagus, justru malah brandnya jadi jadi lebih bagus gitu karena ini gitu ya. Nah, posisi ini adalah posisi CS, customer service ya, atau customer support ya. Jadi CS ini sering banget dianggap kan itu kan kerjaan gampang lah ya. Tinggal tunggu telepon, angkat telepon, jawabin email gitu kan, nanggepin keluhan pelanggan gitu kan. Terus kalau perlu eskalasi ke tim lain, tinggal dieskalasi gitu ya. Terus selesai gitu. Nah, yang sering nggak dipahami itu adalah CS ini seringkali ngadepin orang-orang yang nyebelin. Sebenarnya orangnya belum tentu nyebelin sih, tapi ya begitu udah nggak happy karena ada komplain, karena ada apa-apa, terus habis itu ya bisa jadi nyebelin banget, bisa jadi marah-marah, bisa jadi maki-maki dan lain sebagainya, nggak mau dengerin, terus cenderung menghina dan lain sebagainya. Dan butuh keahlian khusus untuk kita bisa ngadepin itu. Karena kalau kita diem aja salah gitu kan, kayak aduh kok nggak kasih solusi sih gitu kan. Tapi kalau dijawab juga malah jadi defensif gitu ya. Jadi memang ini complicated banget. Tapi sebelum lanjut saya mau ngingetin bahwa video ini dan juga semua video saya ini sebenarnya potongan pendek dari buku saya Brain and Brand, tersedia di Shopee, Tokopedia, linknya ada di bawah. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau suka video saya ini, bantu support untuk like, comment, share, subscribe supaya juga saya tahu mana sih yang disukai, mana yang enggak. Jadi saya lebih bisa bikin konten yang kurang lebih seperti itu gitu. Terus yang ketiga adalah kalau mau discuss, ada pertanyaan, silakan tinggalin pertanyaan di komen, nanti pasti saya jawab gitu ya. So kita lanjut. Nah, kalau lihat CS ini sebenarnya kasihan karena banyak CS yang ditaruh sebagai orang buangan atau bahkan nggak dibekali juga dengan pengetahuan tentang branding. Padahal CS ini impact-nya besar banget buat branding. Jadi semua orang yang berinteraksi sama konsumen itu pasti punya sedikit banyak pasti punya kontribusi terhadap bagaimana brandnya dibentuk gitu. Jadi dan beberapa data menyebutkan bahwa interaksi dengan CS yang tidak baik itu juga seringkali jadi penyebab utama kenapa brand jadi rusak gitu loh, kenapa trust-nya jadi hilang gitu kan. Yang walaupun belum tentu sepenuhnya salah CS-nya gitu ya. Bisa aja karena memang orangnya udah terlanjur kecewa gitu ya, udah nggak bisa udah nggak bisa ditolong gitu ya. Terus udah gitu CS-nya pun juga tidak dibekali dengan kemampuan, atau bahkan CS-nya baik tapi terus habis itu yang belakangnya yang habis itu follow up keluhannya nggak oke. Nah, belum lagi kalau kita nggak menutup mata bahwa ada CS yang tidak begitu punya kemampuan ini ya, kita anggap aja karena tidak di training. Jadi entah itu nggak sopan, nggak bisa nyelesain masalah, atau sebenarnya bisa tapi dia tidak punya kekuasaan untuk memutuskan saya bisa kasih ini apa enggak gitu kan, penyelesaian ini bisa apa enggak. Lalu akhirnya makin dimarah-marahin dan nggak sedikit yang akhirnya kepancing gitu ya. Padahal nggak usah kepancing aja, kalau nggak selesai aja juga orang abis itu udah ngerasa sebel nih, kayak lu ngapain sih terus dengerin gue terus nggak bisa apa-apa juga gitu. Apalagi kalau abis itu terus ikut kepancing CS-nya, terus ikut marah balik gitu. Nah, menariknya sebenarnya banyak juga brand yang image-nya secara mendadak membaik di benak konsumen, itu juga karena CS gitu ya. Saya ingat ada satu quote-nya Elon Musk ya, dia bilang bahwa brand is all about perception, but perception will match reality eventually. Artinya brand itu adalah tentang bikin persepsi, bikin cerita bagus, tapi pada akhirnya harus sesuai dengan kenyataannya. Kalau nggak sesuai akhirnya nggak bisa gitu. Kita juga masih dengar banyak banget perusahaan yang bangun brand itu nggak jauh dari bangun cerita gitu. Terus cerita aja menarik dan memang create perception, tapi masalahnya pada akhirnya harus dibuktiin, dan interaksi sama CS ini jadi salah satu pembuktian apakah benar ceritanya bagus apa enggak kan gitu ya. Nah, kalau dilihat padahal kita nggak ngomongin CS, kita ngomongin komplain yang dihandle sama CS. Komplain ini sebenarnya kesempatan kita lihat aja, balik lagi ke awal, ketika kita berinteraksi sama konsumen, kita bikin iklan, kita kirim telesales untuk telepon dan lain sebagainya, itu kan pada awalnya kan brand ingin cari perhatian, makanya iklan sekarang tuh kan selalu cari perhatian, asal receh, asal norak, asal apa, pokoknya catchy, pokoknya abis itu harapannya orang dapat perhatiannya gitu ya. Nah,
menariknya adalah bahkan kita sebegitu pengennya cari perhatian dengan bikin begitu, tapi begitu orang komplain, nggak usah kita cari perhatian mereka, mereka yang akan cari kita gitu. Jadi sebenarnya kesempatan, karena kalau kita mau punya, kalau kalau engagement antara konsumen dengan brand itu ditentukan dari quality of engagement-nya, which itu pintu gerbangnya adalah perhatian, ini perhatiannya terbuka. Sayangnya memang labelnya kelihatannya sebagai komplain, sebagai keluhan dan lain sebagainya. Tapi kalau ini bisa bisa ditangani dengan baik, sebenarnya ini kesempatan. Kita lihat contohnya misalnya Starbucks ya. Starbucks sampai sengaja katanya suka sengaja salah nulis nama gitu kan, sekedar untuk abis itu di-viralin, masukin ke Instagram namanya siapa jadi apa gitu ya, terus habis itu ya sesuatu yang lucu atau konyol terus habis itu di-viralin gitu. Terus ada juga yang kasih pesan baik, have a good day lah, enjoy holiday lah, apalah gitu kan, cheer up atau apapun gitu, yang berusaha membangun interaksi gitu ya. Nah kan menarik ya, jadi memang sebegitunya gitu loh. Padahal konsumen diuber-uber orang sales menghindar gitu, tapi begitu komplain marah, mereka yang ngejar-ngejar kita. Nah jadi bayangin kalau kesempatan untuk bisa mengelola kesempatan konsumen yang datang kita untuk komplain ini dikelola dengan baik, itu pasti luar biasa. Kesempatan yang luar biasa baiknya sih ya gitu. Nah permasalahannya caranya gimana? Jadi saya selalu share gini, kalau ngomongin soal handling komplain, pertama itu harus dari orangnya dulu gitu. Ada orang-orang yang punya mental melayani, mereka adalah orang-orang yang nggak bisa tidur nih kalau ini belum selesai gitu, kalau kerjaan belum selesai. Mereka ngerasa punya utang nih kalau ada yang belum diselesain gitu kan. Empatinya besar, mereka ngelihat sesuatu aja, yang ngelihat kecelakaan di jalan atau orang yang kesulitan di jalan tuh kepikiran gitu sampai habis itu. Nah orang-orang kayak gini orang-orang yang punya empati, ini punya modal, karena ketika orang komplain dia bisa ngerasain gimana nggak enaknya kalau konsumen beli produk terus habis itu hasilnya seperti ini. That's why makanya mereka punya modal. Nih orang-orang yang biasanya kalau nonton film tuh gampang nangis, gampang sedih gitu kan. Nah sebaliknya ada juga orang-orang yang saya bilangnya empatinya tipis gitu. Jadi gampang move on, bukan nggak peduli ya, tapi memang nggak terlalu terbawa aja. Jadi ketika ngelihat orang susah ya sudah ikut, oh ya kasihan. Tapi udah habis itu lewat-lewat dan nggak kebawa-bawa di pikirannya gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Bukan berarti ini orang jahat, tapi memang ya karakternya begitu aja. Nah tipe pertama ini sering kita bisa sebut yang pertama tadi, yang gampang kepikiran, itu bisa punya bakat untuk customer obsess. Customer obsess itu artinya terobsesi sama customer. Kalau customernya gimana, wah dia terobsesi nih, saya pengen ngerti kenapa sih ada komplain juga, kenapa sih begini gitu. Jadi sebenarnya modalnya bagus banget, tapi berbahayanya apa? Berbahayanya adalah mereka bisa baper dan cepat stres karena dengerin komplain terus mereka bisa rontok. Jadi memang mereka harus dibekali dengan kemampuan, bakatnya udah bagus, bakat punya empati, tapi kemampuan untuk ngerem, untuk bisa ngebatasin bahwa yes bagus kamu punya empati untuk ngerasain kekecewaannya konsumen, tapi udah ya. Jadi ya kita bisa move on supaya nggak abis itu terganggu gitu ya. Nah itu satu. Jadi harus start dari orangnya dulu. Kita udah naruh orang yang tepat apa nggak? Ini bukan masalah apa-apa. Suka nggak suka ada faktor bakat. Empati itu bakat gitu, karena secara fisiologis setiap orang dilahirkan dengan empati yang berbeda gitu ya. Itu satu. Terus kedua adalah mindset gitu. Kita harus punya mindset bahwa brand is all about trust. Brand adalah tentang kepercayaan. Dan kalau ngomongin kepercayaan, bukan percaya itu nggak ada cacatnya gitu, tapi percaya bahwa ketika ada cacat pun yang pemilik brand ini akan bertanggung jawab, akan peduli gitu kan, bahwa ya sudah saya take responsibility of apapun yang nggak oke ini terus habis itu diselesaikan gitu. Dan kita sebagai manusia kita bisa bedain mana yang peduli dan bertanggung jawab bener-bener ya, mana yang sekedar terpaksa bertanggung jawab karena ya udah saya jual jadi ya udah. Nah jadi hati-hati di situ. Kalau mindsetnya nggak bener, orang tetap bisa ngebaca. Gue sebenarnya komplain sih dilayanin ya, tapi ngelayaninnya kayak setengah hati sebenarnya. Walaupun dibantuin sampai selesai gitu, tapi kita ngerasa aduh nggak deh. Nah itu ngerusak brand banget gitu ya. Nah terus kita juga mengenal ada yang istilah namanya Pratfall Effect. Pratfall Effect itu adalah teori yang mengatakan bahwa ketika kita salah, terus habis itu kita mencari-cari cara gitu ya untuk menghindar, itu malah akhirnya
respon orang terhadap kita jadi lebih jelek. Mendingan ngaku aja. Ketika ngaku orang malah oh ya sudahlah nggak apa-apa gitu kan. Orang malah lebih ngerti, orang malah lebih percaya gitu karena hubungannya jadi sudah teruji. Karena ya ya toh dia salah aja ngaku kok. Jadi kita nggak usah nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu loh. Hubungan baik gitu. Kalau dia salah dia pasti akan ngaku. Jadi itu yang baik ya. Nah, terus habis itu mindset kedua yang harus yang dipegang juga own the problem. Jadi ketika komplain masuk, CS itu harus own the problem. Jadi bukan cuma jadi perantara, oh ya ntar saya oper ke tim technical ya untuk nyelesain, nggak bisa begitu doang. Tapi dia juga harus jadi project leadernya. Jadi dia yang kasih ke si misalnya orang teknikalnya udah selesai apa belum, itu harus balik ke dia lagi. Jadi nggak bisa kayak, oh kan saya udah oper ke sana, nggak bisa gitu. Karena belum tentu si orang teknikal ini punya empati, punya kepedulian terhadap ini. Jadi harus dia sendiri yang benar-benar memang megang bahwa oh ini udah selesai apa belum gitu. Kalau abis itu lepas tangan, nah disitulah seringkali masalah muncul. Kita bilang oh ya tadi kan udah dioper dan sebagainya, dan akhirnya problemnya dari sana gitu. Terus abis itu yang ketiga, setelah orangnya kedua mindsetnya, ketiga adalah empower. Apakah orang ini di-empower? Jadi seringkali orangnya udah bener, mindsetnya udah bener, sayangnya dia tidak punya kekuasaan. Misalnya ada komplain buku yang dibeli rusak gitu, ternyata udah ada halaman tengahnya nggak lengkap gitu, terus dibalikin gitu kan. Terus dia bilang, oh ya tunggu ya Bu ya, kita proses dulu 1 minggu komplainnya. Padahal ada bukunya yang baru gitu kan. Nah kalau dia tidak di-empower untuk bisa memberikan, udah langsung aja, bayangin buku cuma berapa sih gitu kan. Terus habis orang harus nunggu segitu lama, ngapain? Jadi penting banget buat kita untuk meng-empower CS kita supaya dia bisa ambil keputusan. Konsepnya gini ya, pada dasarnya setiap orang itu pengen berurusan sama orang yang sederajat atau setidaknya bisa ambil keputusan. That's why makanya ketika kita nggak happy di restoran, dimana kan kita panggil manajernya, panggil GM-nya, mana kan selalu begitu. Karena apa? Karena yang level bawah nggak bisa ambil keputusan. Nah makanya kalau yang level di bawah itu bisa ambil keputusan, kita pasti happy aja ngomong sama dia. That's why makanya empowerment ini penting, supaya kita bisa ngerespon secara cepat tanpa harus di-escalate dulu gitu. Termasuk kita kan suka sebel sama, ya ini bukan cuma CS ya, CS, security, OB, apapun itu, kasir, apapun, dia cuma bilang maaf Pak, saya cuma jalanin aturan, maaf Pak, saya cuma jalanin tugas yang ya udah yang kayak begini. Jadi sama kayak gini deh kalau kita lihat di rumah gitu ya. Kalau kita bertamu ke rumah orang, terus habis itu kita mau ketemu nih, mau tanya-tanya, tuh sama yang tuan rumahnya dibilang, oh kamu ketemu pembantu saya ngerti kok. Terus udah yang punya rumah nggak keluar, pembantunya yang suruh ngadepin kita, kan kita juga nggak happy. Jadi ini juga sama gitu. Jadi pastikan orang yang berhadapan dengan konsumen kita adalah orang-orang yang bisa ambil keputusan, sehingga dia juga ngerasa dihargai gitu ya. Nah terus terakhir adalah proses gitu kan. Orangnya udah benar, mindsetnya udah benar, terus habis itu sudah di-empower juga, tapi prosesnya nggak menarik. Nah itu akan menciptakan persepsi bahwa ini main-main kayaknya nih gitu, kayaknya nih nggak serius gitu ya. Proses ini bisa macam-macam, prosesnya bertele-tele, ribet dan lain sebagainya gitu kan. Orang akan udah deh kalau prosesnya lama gini, udah deh saya nggak usah deh gitu kan, komplain begini aja lama banget, udah saya di tempat lain aja gitu kan, dan dijamin pasti habis itu nggak balik lagi gitu. Jadi harus hati-hati karena ya kan ada istilah ya, kalau happy kasih tahu kalau happy kasih tahu teman, kalau nggak happy kasih tahu kita, kan ada istilah gitu ya. Kenapa ya? Karena itu tadi berbahaya banget, dan proses ini seringkali juga jadi ganjalan terakhir gitu. Nah saya punya beberapa contoh customer service yang bagus. Yang pertama Amazon ini udah cerita, saya sering banget cerita gitu. Jadi ada orang beli buku di Amazon, deliverynya berapa minggu, sampai tanggalnya nggak datang. Terus dia telepon gitu kan, dia telepon ke Amazon, saya pesan buku tapi kok nggak nyampe ya gitu kan. Terus dia cek, oh iya bener kok belum nyampe sana ya. Nah nggak tahu sih si orang Amazon ini gimana, tapi dia tanpa menunggu, saya minta approval dulu ya, nggak, dia langsung bilang, oh ya sudah, hari ini saya kirimkan buku yang sama ke alamat Bapak, besok sampai. Jadi dikirim dengan logistik, dengan pengiriman yang 1 hari sampai tanpa biaya apapun. Besoknya bukunya nyampe, oh ya udah thank you ya. Nah besoknya lagi buku yang pertama dikirim yang nyangkut di mana itu datang juga. Terus dia telepon lagi, ini bukunya datangnya jadi 2, gimana nih gitu kan? Saya kembaliin gimana? Nah Amazonnya bilang nggak usah, di-keep aja, itu buat kalian. Jadi itu tadi, Amazon itu mempraktekkan customer service, bahkan dia mau keluar uang lebih hanya untuk membuat orang ini
happy gitu ya. Dan itu akhirnya jadi viral, jadi omongan di mana-mana. Yang kedua tuh Zappos gitu ya. Zappos ini menarik ya. Zappos ini terkenal, Zappos which sekarang kan diakuisisi Amazon ya, karena visinya sama, value-nya sama, customer centric gitu ya. Nah, Zappos ini menempatkan kepuasan pelanggan tuh selalu di depan. CS-nya itu nggak punya batasan pembicaraan dengan konsumen ya, sampai rekornya bisa ada CS di Zappos itu yang teleponan sama ngelayanin komplain atau pertanyaan dari konsumen itu sampai 6 jam. Jadi segitu panjangnya gitu ya. Nah, terus habis itu yang ketiga ada satu perusahaan perusahaan airline dari Jepang gitu ya, saya nggak sebut brandnya. Ini teman saya yang ngalamin. Jadi dia mau terbang balik dari Jepang mau ke Jakarta, udah siap, udah mau take off, udah runway lagi kencang, terus tiba-tiba ngerem. Terus balik lagi, muter lagi kayak begitu lagi. Terus akhirnya diturunin, sorry ada kesalahan teknis, kita benerin dulu ya. Terus naik lagi, coba lagi, begitu lagi. Sampai akhirnya mereka semua deg-degan, wah ini bisa terbang apa enggak? Terus ya udah deh dinepin, besoknya diberangkatin dengan pesawat pagi, tapi dinepinnya juga proper ya. Terus berangkatin pesawat pagi sampai rumah selamat gitu ya. Begitu sampai rumah, itu istrinya bilang nih ada yang kirim voucher kalau nggak salah Sogo ya, voucher Sogo gitu dari airline itu sebagai bentuk permintaan maaf. Jadi luar biasa untuk sebegitu mahalnya retention sehingga mereka mau mengeluarkan uang untuk bikin customer ini happy karena ketidakhappyan tadi ya, kayak gitu-gitu. Walaupun kendala teknis kan bisa terjadi di mana aja ya. Nah, jadi ketika komplain ditangani dengan baik, akhirnya bisa jadi cerita viral. Tadinya ya kita mau marah-marah gitu ya, terus akhirnya berakhir dengan ya udah saya ceritain ke teman saya, tadi gue naik ini dan sebagainya gitu kan. Itu satu. Terus habis itu gimana sih sebenarnya komplain bisa berbalik positif? Pertama, quality of engagement ya. Jadi bikin nggak ada jarak ketika kita komplain tuh kan nggak ada jarak gitu antara konsumen sama kita gitu, sama brand owner, sama perusahaan gitu ya, bahwa ya kan ada interaksi, ini kasusnya begini dan lain sebagainya, itu ada begitu. Jadi ada quality of engagement. Terus abis itu ketika kita ngerespon dengan baik, kita membuktikan dan konsumen bisa ngerasain sehingga trustnya kebangun ya. Terus abis itu ketika spend time bareng ya untuk menyelesaikan masalah ini, karena nggak selalu sekali ya. Terus akhirnya mereka jadi kayak jadi mulai kalau hubungan tuh udah susah senang bareng gitu loh, sehingga hubungan apapun ya, pekerjaan, pertemanan, keluarga yang udah susah senang bareng itu biasanya lebih long lasting. Jadi arahnya ke sana. Nah, catatannya adalah buat teman-teman yang CS ini ya, kalau ini udah bagus, hati-hati jangan minta referral ya, karena orang belum tentu udah happy beneran. Pokoknya fokusnya adalah nyelesain, udah selesai nih sudah. Ketika abis itu kita minta referral, Pak, abis itu rekomendasi temen ya, itu bahaya. Seolah kita jadi nggak tulus. Yang boleh adalah bukan ngereferensi ini, tapi bilang nih kalau ada masalah lagi hubungin saya aja. Kalau temennya yang pakai merek ini juga bermasalah, kabarin kita aja ya, nanti kita bantu. Itu justru lebih menunjukkan empati bahwa ini memang perusahaan cukup serius gitu.